Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini kita boleh beribadah pada Tuhan dan juga merayakan ulang tahun daripada gereja dan pernyataan daripada kesetiaan Tuhan dan juga kebaikan daripada Tuhan di tengah-tengah kita. Marilah saat ini saudara sekalian kita masuk kepada doa teduh. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita mau memuji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Untuk hari ini kita boleh mengucap syukur untuk perayaan ulang tahun gereja kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa kita andalkan dan bisa kita percayai. Mari kita memuji Tuhan nomor 60. Tuhan kita yang suci, suci, suci. Allah Tritunggal, Allah yang suci, Allah yang patut kita puji, yang senantiasa setia kepada kita. Kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan nomor 60. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Ketiga, suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Keempat,
4. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Kita berdoa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, Allah Tritunggal yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa, kami hari ini boleh bersembah sujud, memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami boleh bergembira, bersuka cita karena Tuhan Engkau telah memberkati kami. Dan inilah hari yang dijadikan oleh Engkau Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan di dalam hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama Engkau ya Tuhan, Allah yang suci, yang tiada terbandingi. Tidak ada yang lain seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya dan mulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Selamat datang saudara sekalian, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara sekalian, saat ini kita akan masuki pembacaan bersaut-sautan Mazmur 150. Mazmur 150. Mazmur 150, setelah dapat mari kita baca secara bersaut-sautan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan celacap yang berdenting. Pujilah Dia dengan celacap yang berdentang. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara sekalian. Saat ini kembali kita akan memuji Tuhan. Bahwasanya sangatlah manis percaya kepada Yesus. Nomor 222. Nomor 222. It's so sweet to trust in Jesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Kedua, ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkar diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia.
Saudara sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang terambil di buku nyanyian nomor 692 bagian belakang. Mari kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan doa syafaat ya. Saya persilakan pada Ibu Naomi untuk doa bagi kita semuanya. Satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan pada siang hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami untuk datang beribadah di tempat ini. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini oleh karena kasih-Mu semata. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat. Sehingga Tuhan kami bisa melakukan semua aktivitas kami pada siang hari ini. Dan Tuhan kami juga berdoa, Tuhan akan teman-teman kami yang tidak sempat datang ke tempat ini, atau mungkin dalam perjalanan, tibakan mereka dengan tidak kurang satu apa Tuhan. Yang tidak datang karena sakit Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, jamalah mereka Tuhan, sehingga mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan pada hari Minggu yang akan datang, mereka akan datang bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Tuhan kami juga berdoa Tuhan akan jemaat kami yang kecil ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami semua menjadi alat dalam tangan-Mu menurut talenta kami masing-masing. Pakai kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang terkecil sekalipun Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan kami juga berdoa akan jemaat kami yang kecil ini Tuhan, biarlah kami diberikan kesatuan, berikan kami tumbuh saling menyintai satu dengan yang lain. Kami beriringan tangan, bergandengan tangan Tuhan, untuk melakukan segala hal yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan biarlah tumbuh persaudaraan yang indah di antara kami satu dengan yang lain, saling mengangkat, saling mendukung, bagi yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, kami juga berdoakan Bapak pendeta kami, pendeta Someman Saud dan Ibu Susan, Engkau juga berkati akan mereka Tuhan, pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi alat yang canggih Tuhan, masuk di mana saja Tuhan, di mana mereka bisa menginjil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mereka akan mengenal Engkau dan jiwa mereka akan diselamatkan. Juga akan gereja kami yang kecil ini Tuhan, kami punya misi dan visi, tapi kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia hanya merencanakan, tapi lebih dari semua Tuhan, itu ada di dalam tangan-Mu. Oh Bapak, kami mengucap syukur juga pada siang hari ini Tuhan, di mana kami bisa merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-11. Ini Tuhan satu yang luar biasa Tuhan, di mana kami bertahan Tuhan. Kami bertahan walaupun badai menerpa dari kiri kanan, tapi kami masih tetap teguh Tuhan di dalam Engkau. Ini oleh karena kasih-Mu semata. Tuhan tolong akan gereja kami Tuhan. Pakai gereja kami menjadi alat juga ya Tuhan. Menjadi tempat perhimpunan bagi orang yang percaya, orang yang merindukan Engkau. Sehingga dalam kedatangan kami ke tempat ini Tuhan, bukan semata-mata menjadi rutinitas untuk datang beribadah Tuhan, datang hari Minggu Tuhan, tapi biarlah di dalam hati kami yang terdalam Tuhan, kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu, kami rindu mendengar sabda-Mu, sehingga kami Tuhan terbentuk Tuhan menjadi anak-anak yang membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, sehingga setiap benih firman yang Engkau tanamkan pada siang hari ini Tuhan akan masuk dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami mendapat berkat yang baru daripada Engkau Tuhan. Demikian pula
Bapak Someman Saud menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Engkau pakai dia dengan heran dan ajaib juga ya Bapa. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan bukan berasal dari dia, tapi Engkau sudah menaruhnya di dalam lidah dari Bapak pendeta kami. Oh Bapak yang dalam surga, juga berikan kami Tuhan yang melayani Engkau pada siang hari ini, baik tim musik, baik tim konsumsi yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, sehingga gereja kami Tuhan dalam melakukan ibadah pada siang hari ini bisa berjalan tertib sehingga sampai akhirnya Tuhan. Juga kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang mempersiapkan pemilu yang akan datang. Tuhan juga berkati Tuhan akan bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, berikan dia hikmat, akal budi bijaksana, berikan dia hidupnya Tuhan senantiasa berkenan kepadamu. Demikian juga dalam pemerintahannya Tuhan, berikan dia juga satu kebijaksanaan, berikan dia satu Tuhan kesatuan dalam hatinya Tuhan dalam untuk membimbing bangsa kami menuju negara yang adil dan makmur dan merata Tuhan. Kami rindu Tuhan negara kami juga Engkau merdekakan Tuhan dengan seadil-adilnya. Demikian gereja-gereja yang masih tertutup Tuhan, tidak diberi keluasan untuk beribadah Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah mereka juga membuka hati sehingga gereja-gereja dengan leluasa Tuhan terbuka untuk memuji memuliakan Engkau. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang bergejolak dengan politik Tuhan. Kami hanya menaruh dalam tangan-Mu. Pimpin semua Tuhan, sehingga dalam menghadapi pemilu yang akan datang Tuhan, benar-benar Engkau dalam penyertaan-Mu semua berjalan dengan adil. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan bangsa dan negara Amerika yang di mana kami bertempat tinggal saat ini. Berkati juga bangsa ini Bapa. Pakai juga presidennya yang sudah terpilih Tuhan, sehingga dalam mengambil segala keputusannya Tuhan, dalam mengambil segala kebijaksanaannya dalam pemerintahan ini hanya senantiasa bersumber dari Engkau. Berkati akan bangsa ini Tuhan yang sudah terpuruk Tuhan, teristimewa di San Francisco Tuhan, di mana kota-kotanya sudah banyak Tuhan berkeliaran orang-orang yang tidak mau memuji Engkau. Hari Minggu mereka pakai Tuhan hanya untuk bermuseum di sana sini. Tapi mari Tuhan Engkau kembalikan bangsa ini merasa takut akan Engkau, di mana negara ini sudah terbentuk dulu Tuhan, di dalam Engkau negara ini hidup. Dan biarlah Tuhan Engkau hidupkan kembali Tuhan iman dan percaya dari bangsa ini, sehingga kami semua bisa berbalik kepadamu. Oh Bapa, banyak sungguh yang hendak kami pinta daripadamu, tapi kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua ini dalam tangan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah bawa kami cobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini mari kita akan mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita memuji satu pujian nomor 340. Bila engkau pernah cinta Yesus. 340. Sekali lagi nomor 340. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Sekali lagi. Bila kau
dengarlah panggilannya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Bila engkau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta lagi. Demikianlah saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Somiman Saud. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Kita senang sekali boleh bersama-sama pada hari ini berkumpul untuk merayakan ucapan syukur dari pelayanan kita di tempat ini. Hari ini dalam acara syukuran saya berikan tema bersyukur saja. Bersyukur saja. Tidak ada yang lain. Jadi bersyukur saja. Kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita berdoa, kita baca 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Mari kita sama-sama baca mulai dari ayat yang ke-14. Saya ajak kita baca sampai ayat 22. Saya bacakan buat kita sekalian, saudara memperhatikan baik-baik. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 14, demikian firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 16, bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya firman Tuhan yang sudah persiapkan boleh jadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ucapan syukur itu berlaku bagi setiap kita sebagai umat Tuhan. Ucapan syukur itu menandakan juga bahwa di dalam hati kita ada puji-pujian bagi Tuhan. Sehingga orang yang sedang menyimpan sesuatu, misalnya rasa iri, marah, dendam, dia tidak bisa bersyukur. Apalagi dia membanding-bandingkan. Maka 17 Agustus tahun lalu ya, ada satu lagu yang terkenal dipopulerkan melalui Istana Presiden, judulnya Ojo Bandingi. Jangan membanding-bandingkan. Saudara, waktu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka ucapan syukur itu pun hilang.
Ketika kita melihat orang lain itu lebih kaya, ketika melihat orang lain itu mobilnya baru, rumahnya baru, kita melihat orang lain itu penampilannya necis, tasnya mahal dan sebagainya, maka hati kita punya keinginan seperti itu. Kita merasa iri, dan disitulah kita hidup dengan tidak bersuka cita. Dan orang yang tidak bersuka cita, hidupnya itu tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, dunia menjerit rasa tidak cukup. Bahkan ditampilkan dengan lagu yang sangat populer, Never Enough katanya. Tidak pernah cukup. Tapi Tuhan menawarkan pada kita hari ini, cukupkanlah semua itu yang kamu butuhkan. Bahkan dalam doa Bapa kami yang tadi, dalam doa syafaat itu juga dikatakan sebagai permohonan kita, berikan makanan pada hari ini secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, supaya untuk porsi besok hari tidak demikian. Nah saudara, ayat Alkitab yang kita baca ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan Paulus menitipkan pesan-pesannya kepada jemaat tersebut. Karena saudara, apa yang terjadi? Jemaat di situ perlu waspada, berjaga-jaga. Jemaat di situ perlu mendapatkan nasihat. Apa yang terjadi kalau kita perhatikan di bagian atas, khususnya ayat ke-12, di situ katakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Nah saudara, ini dikatakan nasihat daripada Rasul Paulus supaya jemaat Tuhan di situ menghargai tim pelayanan mereka masing-masing. Dan ada yang senior, ada yang junior. Ada yang perlu dihormati, disayangi, dikasihi. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena dia membimbing kita dengan kasih daripada Tuhan. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Nah saudara, kita tentu bertanya, bagaimana kita bisa bersyukur kalau hidup kita itu penuh dengan berbagai persoalan. Hari ini saya ada tiga tips untuk kita supaya kita bersyukur. Tips pertama adalah bersyukurlah. Bersyukurlah. Tip pertama. Ayat yang kita baca, saudara, khususnya ayat yang ke-18. Alkitab mencatat mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Waktu kita membaca ayat ini, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan untuk segala hal. Jadi di dalam bahasa Inggris itu dibedakan. Ya, jadi in dalam segala hal, bukan for, bukan untuk. Jadi kita tidak bersyukur untuk penyakit kita, bukan. Kita tidak bersyukur untuk kesulitan kita, bukan. Kita tidak bersyukur untuk penderitaan kita, bukan. Tapi di dalam penderitaan kita boleh bersyukur. Di dalam sakit penyakit yang kita alami, kita bersyukur. Di dalam segala kesulitan yang kita alami, kita bersyukur. Jadi firman Tuhan mengajarkan
bersyukurlah dalam segala keadaan. Tentu kita bertanya, mengapa Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan kita sampai bersyukur dalam segala keadaan? Saudara ingat bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang baik. Itu kunci utamanya. Dimulai dari sejarah Alkitab Perjanjian Lama, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya kosong, tidak ada isinya. Lalu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari keenam diciptakan manusia. Dikatakan manusia merupakan makhluk yang tertinggi. Dan manusia itu diberi tugas untuk menguasai segala ciptaan Allah. Allah mengasihi umat manusia pertama, tempatkan di Taman Eden. Taman yang begitu indah. Saya bayangkan lebih indah dari kota San Francisco. Lebih nyaman. Tidak ada perampokan. Tidak ada orang yang begal mengambil-ngambil barang-barang. Tidak ada pecahan kaca di mobil kita dan sebagainya. Kemarin dalam satu pertemuan di meja makan, seorang pendeta katakan, saya mau pindah ke LA. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, apa yang enak, saya parkir di depan rumah. Beberapa kali, sudah 3-4 kali, kaca mobil dipecahin. Sampai sekarang dia tidak kunci mobilnya. Cuma dia masih takut kalau ada yang tidur di dalam, katanya. Taman Eden tidak seperti itu. Dengan demikian begitu Allah mengasihi kita semuanya. Tapi sayang sekali, di dalam Kejadian pasal 3, manusia itu jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena manusia tidak taat kepada Allah. Manusia melanggar perintah Allah. Manusia mencoba menantang Allah. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah nasihatkan, manusia tidak mau taat. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya, maka neraka yang akan diperolehnya. Tetapi Allah kita itu bukan Allah yang kejam. Bukan Allah yang pendendam, tidak. Walaupun manusia itu jatuh dalam dosa, tidak taat kepada Dia, melawan Dia, Allah tetap mengasihi umat manusia. Maka Dia rencanakan satu keselamatan. Caranya bagaimana? Yaitu mengirim anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal berarti sangat disayang, satu-satunya, untuk korban bagi kita di atas kayu salib. Sehingga membuat orang yang percaya kepadanya selamat. Itulah kebaikan daripada Allah yang membuat kita mesti bersyukur dalam segala keadaan. Yang artinya kalau hari ini ada keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, jangan memfitnah Allah. Belum tentu kejadiannya dari Allah. Seringkali kalau kita sudah mengalami kesulitan, ada masalah terjadi, kita katakan, ini Tuhan tidak baik kepadaku. Berarti kita fitnah. Kenapa? Karena ada hal-hal yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Tidak semua kesulitan terjadi karena Allah. Waktu Ayub menderita, itu iblis yang menggoda, yang memberikan dia penderitaan. Demikian juga kita. Saudara, kalau saya tangkap polisi waktu nyetir, saya tidak boleh katakan kehendak Tuhan lah saya tangkap polisi, padahal saya nyetirnya hampir 100 menuju ke LA misalnya. Minggu lalu waktu kami nyetir sama sepi jalannya, rupanya orang takut sama angin.
takut sama storm, hurricane. Jadi jalannya sepi. Maka seenaknya gas lupa, gas 90 lewat lagi. Bunyi tit. Dan bilang, "Pak, kecepatan Pak." Ya. Wah, ngeri juga gitu. Akhirnya berhenti pelan-pelan. Maka bisa tidak sadar. Pada 80-annya polisi bisa tangkap. Kalau polisi tangkap gara-gara kita kecepatan tinggi, kita tidak bisa katakan, "Oh Tuhan, saya menerima salibmu." Bukan begitu. Kesalahanmu, ya, kesalahan kita. Jadi kadangkala ada kesulitan terjadi, masalah terjadi karena kita berbuat sendiri. Itu sebabnya kalau hal itu pun terjadi dalam hidupku dan hidup kita semuanya, Tuhan itu tidak jahat. Bukan berarti Tuhan jahat. Orang salahnya salahku. Kenapa Tuhan yang jahat? Itu sama dengan orang-orang yang ada di Indonesia, padahal mereka itu sekolah tinggi, hebat-hebat, mereka pengkritik. Nanti kalau usaha mereka itu bermasalah, harga naik, presidennya disalahkan gitu. Nanti kalau ada apa-apa, presidennya disalahkan. Lucu, ya, lucu sekali gitu ya. Mereka yang bermasalah, buat kesalahan kena tangkap ini, kena tangkap, korupsi kena tangkap, presidennya disalahkan, saudara. Kan lucu. Nah, saudara yang saya katakan Tuhan, itu sebabnya maka Tuhan tidak pernah salah. Karena kita percaya kepada Tuhan yang baik, yang salah adalah kita. Maka kalau sampai terjadi hal-hal yang kita perbuat sendiri, yang membuat kita tidak bisa bersyukur, maka saya dan saudara perlu bertobat. Minta pengampunan pada Tuhan, supaya kita mengalami lagi kasih Tuhan. Lagu ini sangat bagus ya, kalau saya nyanyikan kadang-kadang gak tahan. Waktu saya mimpin gak tahan, karena kadang kesel di sini, air matanya mau turun. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Mesti kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tidak berubah. Makanya kita perlu bersyukur. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Stephen Tong. Dia pendeta yang luar biasa. 80 berapa umurnya? 83 ya umurnya. 83 tahun masih setiap minggu berdiri di mimbar khotbah 2 kali. Dan KKR kemana-mana. Tiap minggu saya lihat ada ke Sumba, kemana-mana dan sebagainya. Tuhan berkati pelayanan pendeta ini. Ini lagu dia ciptakan. Kalau dulu kita pernah cinta Tuhan, mengapa sekarang kita tidak? Padahal kasih-Nya tidak pernah berubah. Kalau kejadian terjadi dalam hidup kita itu juga kadang merupakan kasih Tuhan. Maka kunci pertama adalah bersyukurlah. Saudara, seorang Perdana Menteri Rusia, dia itu pergi bersama asistennya untuk pergi berburu, hobinya berburu. Jadi ada tembak-tembak berburu. Suatu hari Perdana Menteri itu karena pergi sama asisten berjalan, asistennya itu begitu setia pada Tuhan. Jadi hidupnya itu penuh dengan ucapan syukur, puji Tuhan, bersyukur.
Jadi Perdana Menterinya itu bersama dengan asisten ini pergi berburu, tapi si Perdana Menteri terpleset jatuh. Tangannya ini terkilir, lecet begitu. Waktu bertemu kembali dengan asistennya katakan, bersyukur, puji Tuhan, tidak ada apa-apa. Dia marah sekali. Perdana Menteri, kurang ajar, saya sudah luka, sudah terkilir, masih bersyukur kamu. Dia pecat asistennya itu. Minggu depan dia pergi lagi untuk berburu. Asistennya gak ikut lagi. Padahal asistennya sangat perhatikan dia. Ada apa-apa asistennya selalu menolong dia. Tapi gara-gara satu hal, ucapan kadang bersyukur gitu, dia marah. Pecat langsung. Lalu dia pergi, tersesat dia ke hutan. Orang-orang yang pedalaman itu tangkap dia. Mau dibunuh, mau dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Tetapi kepala sukunya itu melihat ini, dia periksakan, mau dipersembahkan kepada dia, periksa tubuhnya itu, ternyata tangannya ada cacat begitu. Akhirnya dia lepaskan, dipulangkan. Asistennya itu yang dipecat itu rupanya bukannya dipecat, juga dipenjarakan. Gara-gara ngomongannya gitu. Maka begitu dia boleh pulang, orang yang pertama dia temui adalah asistennya yang berada dalam penjara. Dia peluk, minta maaf dan bebaskan dia. Artinya apa saudara? Dalam ceritanya artinya ada masalah terjadi sampai tangannya terkilir pun, rupanya ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk seorang Perdana Menteri ini. Jadi saudara, hari ini kalau kita ada kesulitan Alkitab, Paulus menasihatkan kepada jemaat Tesalonika berlaku untuk kita sampai hari ini. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukurlah. Tadi yang pertama bersyukurlah, yang kedua juga bersyukurlah. So, bagaimana kita bisa bersyukur? Sebagai orang percaya, hidup kita ini mesti penuh dengan sukacita. Karena lingkungan yang ada tidak boleh mempengaruhi kita. Kejadian-kejadian di luar itu tidak boleh mempengaruhi hati kita yang ada sukacita dalam Tuhan. Jadi masalah yang terjadi tidak boleh mengganggu kita sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu ada masalah apa yang kita alami. Kita masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Tapi ingat, masalah yang ada dalam hidup kita itu selalu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kita semuanya luar dalam. Jadi kalau ada masalah yang ada dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dia itu tahu, dan bukan karena dia jahat, tapi karena dia sudah memprotek kita, memberikan pada kita kekuatan untuk mengatasinya. Tapi harus disertai dengan iman, percaya kepada Tuhan. Saudara, waktu kami baru keluar dari satu gereja waktu 11 tahun lalu gitu ya. Lalu teman-teman katakan, mari kita mulai satu persekutuan. Tapi sebelumnya kan ada proses
mulut dari orang-orang itu katanya teman gitu ya. Tapi memberi nasihat begini, pulang saja ke Indonesia. Indonesia sangat luas, not bad, katanya, not bad Indonesia, not bad. Siapa yang tidak tahu not bad ya? Kita lahir di Indonesia kok ya. Saudara, terus terang kita sudah mempersiapkan segala-galanya. Anak-anak cepat-cepat kasih tahu gurunya. Kita tahun depan tidak lagi sekolah sampai kita tidak daftar ulang di sekolah ini. Lalu ada suara dari orang lain lagi. Kalian kan gak melayani sebagai pendeta lagi. Nanti gak boleh sekolah anakmu di sini. Padahal bukan sekolah dia gitu ya. Saudara, tapi Tuhan punya cara yang tidak masuk akal. Saya katakan tidak masuk akal karena Tuhan punya cara yang kita tidak pernah pikirkan. Saya katakan tidak terpikirkan karena kita tidak kenal siapa-siapa di tempat ini. Hanya anak kami 2 sekolah saya di tempat ini. Ibu Naomi mungkin masih ingat kita awal-awalnya mulai sama-sama di mana? Di satu tempat di depan Stunton. Itu gereja. Ada seorang pendeta katakan pakai ruangan ini. Wah, senang sekali dong. Boleh pakai, tapi hanya 1 minggu. Minggu depannya kena kick out, kita agak boleh pakai. Akhirnya bagaimana? Minggu depan kan mau kebaktian, kita di rumah sekarang apartemen, yang rumah kita yang kecil itu, yang mungkin hanya berapa ya? Enggak tahu. Pokoknya kecil sekali lah, bisa 15 bangku. Tapi puji Tuhan, mujizat juga terjadi. Ada seorang teman boleh persembahkan 15 bangku untuk kita. Pakai 2 minggu. Lalu Tuhan pimpin lagi, kita boleh pakai di depan, di Mission Street, depan Laki Plaza, satu tempat, dapat sewa, harganya itu 350 tambah listrik 400, dengan persembahan tiap bulan lebih kurang 350, nombok lagi 50, dan kami pendeta tidak terima apa-apa selama 7 bulan. Ibu Susan kemudian waktu saya pulang ke Indonesia, diam-diam dia keliling mau cari tempat yang lebih besar. Imannya begitu besar. Saya salut sama dia. Karena tempat itu sempit, jadi mau yang lebih besar. Itu pun ada omongan daripada orang. Orangnya gitu kecil, ngapain pakai gitu besar? Sampailah ke gereja ini, gak gampang bertemu dengan orang besar, berpangkat, pendeta, gembala, gereja besar. Perlu appointment seperti dokter berkali-kali, baru Ibu San ketemu. Dikasih pinjam pada kita di ruangan belakang situ. 3 bulan kita boleh pakai. Bersyukur pada Tuhan loh ya, 3 bulan. Lalu sesudah 3 bulan kita dipanggil oleh pendetanya. Dia bilang mulai bulan depan kalian tuh harus keluar. Kenapa ya? Kok harus keluar? Gereja kita tidak sewakan ke gereja lain. Kita bilang, tolonglah kira-kira pikirnya. Gak, kalau kalian tidak mau pakai, kalian harus jadi pendeta kami. Saya bilang sama pendeta itu, kita gak punya orang-orang yang tetap. Kita hanya 4 orang. Saya, istri, sama 2 orang anak. 1 main musik, 1 penyambut tamu anak sekolah minggu. Sama beberapa teman-teman.
Gak apa-apa, yang penting kamu mau. Ya sampai hari ini kita bertahan. Tadi Ibu Naomi katakan bertahan. Tapi kita tidak kecil ya, kita besar. Cuma orangnya aja belum diisi. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi apa yang mau kita katakan? Ya bersyukur. Bersyukurlah. Untuk apa? Untuk segala kejadian, untuk segala hal yang pernah terjadi. Jangan sampai mengeluh. Bersyukur aja, bersyukur. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita sekalian. Sehingga kita boleh bersyukur. Anak kami yang dibilang tidak bisa sekolah tempat ini, akhirnya tamat di sini, masuk universitas, sekarang sudah bekerja, sekarang ambil master, jadi guru, yang satu lagi sekolah di San Diego. Kita tidak tahu. Pendetanya tidak punya uang, kita hidup sebagai low income. Jadi boleh dikatakan kalau di Indonesia disebut sebagai di bawah garis kemiskinan. Kalau mau antri minta makanan masih boleh dikasih, masih available. Tapi Tuhan tidak jahat kepada kita. Lalu sebagian daripada kita yang sudah bekerja, sudah dapat lebih banyak, sudah Tuhan berkati, masih mengeluh, tidak merasa cukup, tidak mau bersyukur, masih ngomel, masih marah dan sebagainya. Tentu kita bertanya, kenapa? Ada apa dengan orang tersebut? Bersyukurlah. Saya harap kita tidak demikian. Karena Tuhan tidak pernah jahat pada kita. Bersyukurlah. Karena hanya orang yang bersyukur, dia bisa bersukacita. Ya. Oh, gak mungkin orang yang sedang ada simpan sesuatu dalam hati dia bisa sukacita. Mengapa kita harus bersyukur? Yang ketiga sekali lagi, ya bersyukurlah. Bersyukur apa? Karena bersyukur ini yang Tuhan Allah kehendaki daripada kita. Ini yang Tuhan Allah mau. Perintahnya. Perintah daripada Tuhan bersyukur. Karena dengan bersyukur, orang yang bersyukur, maka semangatnya itu tetap ada. Kalau kita ingat kasih Tuhan, kita bersyukur, semangat kita masih tetap ada. Tidak membuat kita sampai lemah, walaupun teman-teman mungkin bisa meninggalkan kita. Tapi tidak membuat kita lemah. Karena kita hidup tidak bergantung kepada orang lain. Kita hidup bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Tuhan. Nah saudara yang saya akan Tuhan, yang penting adalah kita masing-masing jangan berbuat jahat. Itu tadi dan nasihat kepada kita. Kalau dilanjutkan di situ dikatakan selain dikehendaki oleh Tuhan itu merupakan kehendak di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih, itu seperti sebuah api yang membara. Karena tidak bersyukur dia bisa padam api itu. Kalau tiap hari kita mengeluh, tiap hari kita cemberut, kayaknya Tuhan kasih kita awet muda pun gak jadi kasih. Iya kan ya? Dia pergi cari skincare yang terbaik pun gak ada gunanya.
Tapi zaman sekarang gampang loh. Kalau mau foto kelihatan muka bagus, dikasih filter. Kita mau umur berapa bisa. Mau foto seumur 40 bisa. Kita tinggal style ke 40, jadinya wajah waktu kita 40 keluar. Tapi apa gunanya kita membohongi? Saya yakin apa yang kita bohong-bohong itu tidak membuat kita bisa bersyukur. Ya enggak? Kita tahu itu tidak benar. Mana mungkin kita bisa bersyukur kepada yang tidak benar itu? Kalau hari ini kita lomba lari, tapi karena kita curang, kita kasih obat tidur lawan kita, sehingga dia waktu lari ngantuk, kita dapat juara 1. Kira-kira berguna nggak? Orang lain pikir juara 1 hebat, tapi kita itu malu. Kenapa? Karena kita curang, kasih obat tidur ke orang lain. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Artinya firman Tuhan yang diberikan jangan dianggap rendah. Selasa yang lalu kami belajar di Bible Study, kita belajar 1 Korintus pasal 11. Di bagian itu ada satu bagian yang bercerita tentang persekutuan. Ya. Persekutuan dikatakan saling menghargai. Tidak jauh dari persekutuan, tapi saling menghargai, saling memperhatikan. Tutur katanya itu memuliakan nama Tuhan. Bukan cerita sindir orang lain, bukan. Saya mendengar ada banyak orang sahabat baik, kompak, tapi gara-gara mulut ngomong salah satu kali, sudah tidak bersahabat lagi, sudah bermusuhan. SKT waktu kita anak-anak. Anak-anak SKT masih bisa damai ya. Tapi kalau yang udah dewasa SKT gak damai. Sekarang masalahnya umur kita sudah 40-an, 50-an, 60-an, SKT lagi. Malu tidak sama cucu kita? Malu gak sama cicit kita? Cicit kita tanya, Nek, panggil apa? Eyang, kok gak salaman dengan Eyang itu ya? Eyang SKT sama dia, Eyang musuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan katakan, kita sesama umat Tuhan mesti bersatu, saling mengampuni, saling menasihati, tidak baper. Baper itu tidak bawa perasaan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit sakit hati. Tidak demikian. Kalaupun mungkin kita merasa tertegur, di balik itu ada pengampunan, ada damai. Bahkan sebelum matahari terbenam sudah damai kembali. Saudara yang saya kasih Tuhan, disitulah baru kita bisa bersuka cita. Dan kuncinya adalah kita harus selalu berdoa. Jadi orang yang bisa bersuka cita, orang yang bisa bersyukur, dia itu di tengah-tengahnya itu dia harus selalu berdoa. Apa arti doa? Doa komunikasi dengan Tuhan Allah, bicara dengan dia, kita bisa tahu bergaul dengan dia, kita bisa tahu apa yang dia mau, kita bisa tahu apa yang dia tidak mau, kita bisa tahu apa yang dia suka, kita bisa tahu apa yang dia tidak suka. Itu doa. Bahkan ketika doa kita sudah bisa tahu dia kabulkan atau tidak. Itu doa.
Dalam doa itu kita tahu Dia adalah Bapa kita yang di sorga, yang melebihi Bapa kita yang ada di dunia ini, yang di rumah. Kalau Bapa yang di rumah saja memberikan yang baik pada kita, bahkan yang terbaik buat kita, apalagi Bapa kita yang di sorga, Dia pasti akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Itu Bapa kita yang di sorga. Saudara, kalau kita punya iman yang sama seperti demikian, maka hari ini di hidup kita yang masih ada, istilahnya masih sisa ini, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Mungkin kita tidak bisa misi sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan, sampai ke Afrika. Kita mungkin nggak sanggup ke sana. Tapi kita bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Doa paling gampang yang gratis untuk pekerjaan Tuhan. Kalau ada berkat Tuhan, kita bisa dukung pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur aja di gereja kita ada program yang kita buat untuk mendukung anak-anak sekolah. Itu merupakan salah satu salah satu impian kita untuk kerjakan pelayanan misi Tuhan yang kita sendiri tidak bisa pergi, tapi bisa dikerjakan oleh orang lain melalui apa yang kita miliki. Jangan anggap remeh uang sen yang kecil-kecil itu. Kalau gak ada uang yang paling kecil, gak ada uang besar. Kalau saudara beli barang harganya 999 sen dan uang saudara hanya 998 sen, gak cukup, gak dikasih, gak dijual, gak bisa bayar, ya kan? Saya pernah simpan uang celengan sama anak-anak gitu ya. Karena anak-anak ada satu masa punya uang-uang sen gitu, mereka anggap remeh. Tapi saya masukkan dalam celengan. Sedikit demi sedikit. Kadang saya pernah kasih tahu sama Jessica, anak kita, waktu dia mau makan McDonald misalnya, lalu saya bilang, coba batalin aja, kan masih kenyang. Uang itu masuk celengan. Pernah waktu saya buka celengan itu cukup banyak saudara, terkumpul. Gak perlu sebut berapa, kamu dipakai jalan-jalan ke Indonesia, berdua masih cukup saudara. Itu gara-gara yang kecil-kecil itu. Itu artinya apa, saudara? Dengan apa yang kita miliki, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Lalu dari apa yang kita miliki itu bukan bersyukur di tempat ini saja, tapi membuat orang lain juga bersyukur, menularkan rasa syukur. Hari ini satu mangkok makanan kita, sekali makan all you can eat, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan untuk hamba Tuhan di Indonesia 1 bulan. Yang pedalaman ya. Saudara, dengan rasa syukur kita bisa membuat orang lain terima, dia bersyukur pada Tuhan. Bayangkan, begitu luar biasanya ucapan syukur. Dengan ucapan syukur kita tularkan kepada orang lain juga bersyukur kepada Tuhan. Hari ini banyak orang kaya tidak? Banyak di dunia ini. Mungkin dalam ruangan kita juga banyak orang kaya. Tapi orang kaya yang mau bersyukur pada Tuhan itu sedikit. Kalau bersyukur untuk diri sendiri,
Banyak saudara ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari tulisan Rasul Paulus? Kalau mau bilang syukur sampai nanti malam, gak habis-habis, ya kan? Apalagi Bapak Ibu seperti saya umur 60, mulai dari umur 1, ucapan syukur 5 menit, sampai jam berapa? Udah lama sekali gitu. Udah berapa jam ucapan syukurnya. Tapi Tuhan mau mengajarkan pada kita, bahwa marilah kita bersyukur pada Tuhan. Karena bersyukur itu merupakan satu power, kekuatan untuk merasakan sukacita dan membuat orang lain juga bersukacita. Yang paling penting adalah dalam hal ucapan syukur, kita mesti ingat termasuk menjauhkan dari segala pemikiran yang jahat. Karena masih ada pikiran jahat, kita tidak bisa bersyukur, itu menghalangi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, siapa bilang kami tidak bisa bersyukur Tuhan? Kami bisa bersyukur, tapi kadang-kadang masalah yang terjadi dalam hidup kami lebih merasa berat terhadap masalah itu. Membuat kami lebih berpikiran kepada masalah Tuhan, sehingga kami tidak bisa bersyukur kepadamu. Padahal Engkau menciptakan kami dengan penuh kelengkapan. Kami ciptaan yang paling mulia, yang paling tinggi. Mestinya kami bersyukur kepadamu. Bahkan ketika kami menjauhkan Engkau, Engkau masih mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang bisa kami lakukan untuk Tuhan walaupun kami tidak perlu pergi jauh-jauh. Tuhan boleh memakai kami boleh berdoa. Kami boleh menelpon teman-teman. Kami boleh mendukung pekerjaan Tuhan, mulai tenaga yang masih ada dalam kehidupan kami. Kami bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan dana yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kalau kami dulu pernah cinta Engkau, jangan biarkan kami hari ini tidak mencintaimu. Kami tidak mau gagal. Dan kalaupun kami gagal pada masa awal, kami tidak mau gagal pada masa akhir. Sehingga sampai akhir riwayat hidup kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Berkatilah Tuhan gereja kami. Berkati jemaat yang ada di tempat ini. Berkati kami setiap orang yang melayani Tuhan. Jangan padamkan roh. Bangkitkan kami Tuhan selalu. Berikan semangat kepada kami. Sampai titik akhir riwayat hidup kami. Kami mau tetap setia kepadamu. Dan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya serahkan pada Ibu Susan, saya mau mengajak kita buka suara nyanyikan Bila Kau Cinta, lagu ini. Minta pianis mainkan ya. Bila Kau Cinta. 340 di dalam kertas nyanyian ada. Kita anggap kita yang menulis kata-kata ini. Kita katakan kau itu adalah kita. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang.
Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Puji Tuhan ya saudara sekalian, untuk puji-pujian dari ibu-ibu. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Biarlah Tuhan memakai kita untuk lebih baik lagi, lebih heran dan ajaib lagi. Saat ini kita akan masuki kepada persembahan. Persembahan hari ini akan dijalankan oleh Ibu Tineke ya, pada ayat kedua nyanyian ya. Kita akan menyanyikan lagu 344. Kita melihat judulnya adalah Give Your Best to the Lord. Serahkan yang terbaik padanya. 344. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwamu, setiap berperang baginya. Yesus rela dan indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, Serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu.
lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Persembahan dijalankan. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidup Serahkan kepadanya, anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. ke masa mudamu, lengkapkan senjata Injil. Ayat ketiga, bangkit berdiri. Terbaik padanya, amat besar kasihnya. Bagimu ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, serahkan masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Doa persembahan saya persilakan pada saudari Lian An ya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini bersama-sama untuk acara ucapan syukur. Ya, kita juga berterima kasih kepada Ibu Naomi yang telah dan ibu-ibu yang lain ya yang telah bekerja susah payah untuk menyediakan konsumsi untuk kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang support sampai detik ini. Saudara, ada beberapa warta. Selamat datang, selamat beribadah kepada kita semua. Ya, seperti biasa kita kebaktian jam 2 siang setiap hari Minggu. Selasa malam 7.30 doa Zoom. Jam 9 ada doa di YouTube. Kita doakan supaya semua boleh tetap berjalan dengan lancar. Persembahan minggu lalu 20 Agustus sebesar $155. Kita terima persembahan melalui Zelle 100 dari Ibu Fiona. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan misi dalam rangka HUT ini, dalam rangka HUT gereja, kita ada persembahan misi untuk mensupport anak-anak sekolah yang dibutuhkan 2.400. Kita syukur telah diterima sebesar 1.180. Kita masih ada target berapa bulan sampai akhir Desember ya. Kita masih kurang 1.220. Dan saudara kalau mau mendukung acara ini boleh, program ini boleh melalui Zelle juga di nomor 415-813-9772. Tulis ya, buka kurung untuk kebutuhan anak sekolah ya. Atau pada hari Minggu pertama waktu ada perjamuan kudus,
kita ada 2 kali persembahan. Amplopnya ada tersedia, kalau saudara perhatikan ada amplop yang ada logo anak-anak itu untuk anak sekolah. Saudara harus tulis nama, tulis jumlahnya, ya supaya bisa diumumkan ya. Kalau saudara tidak tulis nama, itu berarti dijumlahkan dengan semua jumlah persembahan. Oke, mari saudara, kita akan menuju ke kafetarium. Nanti setelah kebaktian kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, kebaktian selesai. Nanti pelan-pelan menuju ke kafetarium. Saudara, jangan tinggalkan barang di ruangan ini, bawa semua saudara ya.